Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Nurfalah, NIM 190018191. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pertemuan 1 basis data. Bagaimana cara membuka, menyalakan, dan mengecek ketersediaan XAMPP di laptop masing-masing. Yang pertama yaitu buka Explorer, kemudian masuk ke Windows C, dan buka XAMPP, dan yang terakhir buka XAMPP Control. Di sini kita bisa melihat ada tampilan UI-nya, ada Apache dan MySQL yang bisa kita aktifkan. Setelah diaktifkan, kita buka web browser kita dan cek apakah XAMPP kita sudah aktif atau belum. Di sini ada dua metode yang bisa dilakukan untuk membuka atau mengecek XAMPP kita sudah aktif atau belum, yaitu melalui localhost atau IP address. Fungsi dari XAMPP yang pertama adalah sebagai database lokal, yaitu dengan menggunakan phpMyAdmin. Kita bisa lihat di sini, kita bisa membuat sesuatu database. Yang kedua sebagai web server, yaitu komputer kita digunakan sebagai server pada web yang akan kita kembangkan atau web developer. Ini saya berikan contohnya pas waktu UAS kemarin pada mata kuliah pemrograman web. Kemudian yang nomor 2, cara mengoperasikan dan membuat ERD di Visio menggunakan laptop masing-masing. ERD sendiri adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Yang pertama yaitu entitas atau entity, yaitu simbolnya kotak. Entitas adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data, suatu objek nyata serta dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Objek dasarnya pun beragam, dapat berupa orang, bahkan suatu hal yang informasinya bisa disimpan dalam sebuah basis data atau database. Yang kedua, atribut berbentuk bulat. Atribut merupakan bagian dari sebuah entitas. Sebagai contoh, entitas pelanggan memiliki atribut nama, kode pelanggan, telepon, alamat, dan lain-lain. Yang tiga, hubungan atau relasi. Bentuknya belah ketupat, hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda, menjelaskan hubungan antara suatu entitas dengan entitas yang lain. Yang keempat yaitu garis atau penghubung. Simbol garis dalam sebuah ERD memiliki fungsi yang penting, di mana sebagai penghubung antara entitas dengan relasi, serta menunjukkan keterkaitan antara entitas satu dengan yang lain. Sebuah diagram tidak akan dapat dikatakan ERD apabila tidak memiliki garis, sebab hal ini tidak jelas atau tidak menunjukkan proses apa-apa. Di sini saya akan mengambil contoh yaitu penjualan dan pembelian perangkat komputer di Enter Komputer. Di sini ada penjual sebagai entitas, di mana memiliki atribut nama, toko, dan produk serta reputasi. Nama toko Enter Komputer memiliki berbagai produk part-part komputer, dan reputasinya sudah tidak perlu diragukan lagi. Kemudian ada seorang pelanggan yang ingin membeli suatu produk dari Enter Komputer. Nah, di sini pelanggan memerlukan sebuah testimoni dari suatu produk untuk mendapatkan kepercayaan dari toko tersebut. Kita ambil contoh SSD di sini. Kita bisa lihat testimoninya di mana produk terjual dan dilihat oleh pelanggan yang sangat banyak.
Setelah itu ratingnya juga bagus. Kita bisa lihat di sini testimoni dari pelanggan dan nama-nama pelanggan di sini. Kemudian di dalam testimoni terdapat atribut produk, isi testimoni, dan nama customer. Setelah itu pelanggan akan tertarik dengan testimoni yang kita berikan. Pelanggan sebagai entitas di sini memiliki atribut yaitu nama customer, nomor telepon, dan alamat pelanggan. Setelah itu pelanggan akan melakukan pesanan. Nah, di dalam entitas pesanan tersebut ada nomor pesanan, tanggal pemesanan, tanggal bayar, alamat, nama customer, status, dan metode pembayaran. Nah, untuk metode pembayaran bervariasi tergantung yang dipilih oleh pelanggan. Bila melalui kartu kredit, maka pelanggan wajib mencantumkan nomor rekening. Setelah itu pelanggan akan mengisi detail pesanan seperti nama, subtotal, nomor pesanan, kode produk, dan jumlah. Di sini saya akan memberikan contoh. Kemarin saya membeli PSU dari Enter Komputer melalui Tokopedia. Kemudian penjual toko akan merespon dan pesanan tersebut akan diproses. Nah, di dalamnya ini memiliki atribut seperti harga jual, kode produk, nama produk, kategori, dan stok. Sekian dan terima kasih. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.